Jones. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12 IPA maupun IPS yang Bapak banggakan. Jumpa lagi kita di pembelajaran ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Materi sebelumnya itu tentang perencanaan ya, tentang perencanaan kerajinan untuk pasar lokal. Nah, sekarang kita melanjutkan ke perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum kita masuki ke materi ya, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, supaya materi yang akan disajikan dapat terserap, dapat dipahami oleh kalian ya. Semoga nanti pembelajarannya juga berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Sekolah sudah melaksanakan PTM terbatas dengan dibagi menjadi 2 kelompok dan 2 shift ya. Jadi ada kelompok yang PTM atau datang ke sekolah, ada kelompok yang tetap di rumah untuk melaksanakan belajar secara daring. Nah, untuk prakarya dan kewirausahaan ini kita pembelajarannya tetap melaksanakan daring sesuai instruksi dari sekolah. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga 5M-nya, jangan sampai kendor. Oke, langsung saja ke materi. Proses perancangan produk ya. Apa saja tahapannya? Pertama yaitu mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Dan terakhir adalah penentuan desain akhir. Nah, ini adalah keempat tahapan ya. Jadi dalam merancang suatu produk ada 4 tahapan yang harus dilalui. Nah, inilah 4 tahapan yang harus kita lalui dalam membuat suatu produk. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, mencari ide produk dengan curah pendapat. Mencari ide produk dengan curah pendapat, pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Pada pembelajaran kelompok, ketika kalian dibentuk suatu kelompok terdiri dari 3 atau sampai 5 orang, selayaknya atau sebaiknya setiap anggota itu bebas ya, bebas mengutarakan pendapat, mengeluarkan idenya sebanyak-banyaknya, sehingga nanti dari ide-ide tersebut muncullah ide yang paling bagus ya, seperti itu. Yang kedua, beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Misalnya ada ide
si A mengeluarkan ide atau menghasilkan ide membuat sendal dari kulit misalnya ya. Yang tidak masuk akal misalnya membuat tas ya dari kulit jeruk misalnya ya. Nah itu kan tidak masuk akal ya, dari kulit jeruk. Nah, nanti biarkan saja, catat saja ya, dan langsung dibuat sketsanya seperti apa. Yang ketiga, kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Jadi setiap anggota kelompok jangan takut, aku takut salah nih ideku gitu ya. Jangan-jangan ide saya tidak diterima oleh teman-teman. Jangan ada perasaan seperti itu. Keluarkan saja ide yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Misal si B, dia punya ide. Sebelumnya, tas itu terbuat dari kemasan kopi atau deterjen yang dianyam rapi sehingga terbuat sebuah tas ya, menghasilkan sebuah tas. Nah, dari ide tersebut muncul kembali ide baru, misalnya tasnya dianyam dari pelepah pisang atau anyaman dari bambu ya. Jadi muncul ide-ide yang idenya muncul ketika melihat produk yang sudah jadi atau produk yang sudah ada. Jadi dilakukan inovasi seperti itu. Silakan saja, jangan takut mengeluarkan ide atau pendapat. Dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Jadi harus dicatat ya, dikumpulkan ide-idenya, nanti tinggal pilih ide yang paling bagus. Next, rasionalisasi. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Nah, rasional ya. Ketika kalian membuat produk, harus ada tahapan rasionalisasi. Maksudnya, kalian membuat produk itu caranya jangan sampai konsumen atau pembeli itu tidak tahu atau susah cara menggunakan produk tersebut ya. Jadi produknya susah dipakai atau tidak nyaman seperti itu. Jadi harus ada bagaimana cara menggunakan produk tersebut ya. Yang kedua, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Jadi bahan bakunya cocok tidak ya ketika kalian akan membuat suatu tas atau sendal, bahannya itu cocok tidak. Jangan sampai sendal itu atau tas itu ketika terkena air ya, itu menjadi rusak seperti itu ya. Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Nah, ini dipikirkan juga ya. Bisa tidak diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini ya. Teknik itu banyak, ada teknik anyam, teknik sambung ya, teknik pahat, banyak sekali teknik-teknik produksi. Yang terakhir, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia. Nah ini ya, jangan sampai tasnya terlalu besar atau tasnya terlalu kecil ya. Jadi harus proporsi ya, ukurannya sesuai.
dengan kebutuhan atau kebutuhan manusia ya, seperti itu. Selanjutnya prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Ketika tadi ide-ide sudah terkumpul, tuangkanlah ke dalam bentuk sketsa ya. Di atas kertas menggunakan pensil, buat coret-coretan ya. Buat bentuk produknya kira-kira bentuknya seperti ini, idenya seperti ini, hasilnya sketsanya seperti ini. Jadi formatnya hanya 2 dimensi ya, di atas bidang datar yaitu kertas kamu membuat sketsa. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi yaitu dengan studi model. Nah, ini dari bidang datar, dari sketsa langsung dibuat menjadi 3 dimensi ya, bentuk sebenarnya gitu ya. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Ketika tadi ingin membuat sendal dari anyaman bambu atau anyaman kemasan kopi, bekas kopi gitu ya, itu bisa saja kamu buat studi modelnya, buat prototipenya, misalnya menggunakan material bukan sebenarnya, misalnya bahan bakunya belum ada, kamu coba dulu misalnya menggunakan bahan baku lain, misalnya ya menggunakan kertas dulu dengan cara dianyam seperti itu. Tetapi nanti material sebenarnya yang dipakai adalah bambu gitu ya, seperti itu. Yang selanjutnya alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, alat pemotong dan bahan perekat. Ya, jadi ini tahap selanjutnya sudah mengarah ke prototipenya ya, bentuknya seperti itu. Contoh sketsa produk. Nah, bisa kalian membuat seperti ini ya, membuat alat atau untuk membawa gitu ya, membawa piring seperti itu atau ya. Nah, seperti ini dibuatnya dari misalnya bawahnya dari kayu atau papan, ada talinya. Nah, luarnya ini bisa menggunakan kain. Nah, ini sketsanya seperti ini. Ya, ini wadah untuk mengangkut piring misalnya ya. Ada lagi sendal seperti ini. Ini kursi dari bambu. Nah, ini tempat mengangkut gelas ya, ini tempat mengangkut gelas. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh sketsanya. Oke, next. Penentuan desain akhir. Nah, ini yang terakhir, studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Silakan saja kalian buat sketsa dengan ide-ide yang tadi sudah dihasilkan, terus dibuat studi modelnya atau prototipenya ya, minimal 3 atau 5 buah model, bentuknya berbeda-beda ya. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Nah, dari kelima model itu didiskusikan, dievaluasi kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap model itu. Nanti tinggal ya ambil yang paling bagus seperti itu ya. Misalnya kekurangannya sedikit, tidak terlalu banyak ya, tapi banyak manfaat atau kelebihannya bagi konsumen. Oke, next.
Kalau tadi itu adalah perancangan ya, perancangan kerajinan untuk pasar lokal. Kita memasuki ke produksi ya, kita masuk ke produksi kerajinan. Apa saja tahapannya dalam memproduksi suatu kerajinan? Yang pertama adalah ada pembahanan ya, pembahanan. Yang kedua pembentukan, yang ketiga perakitan, dan yang terakhir finishing. Nah, ini adalah 4 tahapan dalam proses produksi kerajinan. Nah, jadi kalian nanti silakan membuat barang kerajinan, membuat produk kerajinan dengan mengikuti tahapan-tahapan ini ya. Oke, kita lanjut. Pertama, pembahanan. Apa itu pembahanan? Mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Siapkan kalau kalian bahan bakunya dari bambu ya, dari kayu. Siapkan kayunya ya, atau bambunya disiapkan. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Biasanya kalau bambu itu harus kering ya, dijemur dulu. Apalagi pelepah pisang itu dijemur dulu. Pokoknya yang berbahan-bahan alami ini harus ada proses pengawetan ya, supaya nanti ketika dibuat tidak cepat rusak seperti itu ya. Yang selanjutnya pembentukan. Apa itu pembentukan? Ya, pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid. Kalau solid contohnya logam, kaca, plastik, atau kayu. Pastinya yang material solid ini dibentuknya dengan cara apa? Dengan cara dipotong atau dipahat ya, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sedangkan material berupa lembaran atau tidak solid atau berupa serat ya, dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, atau dianyam dan dirangkai dan direkatkan dengan bantuan lem. Contoh, ini adalah contoh pembentukannya. Ini dengan cara digunting ya. Ini karena berupa lembaran ya, dengan cara digunting atau menggunakan cutter ya. Nah, ini dengan cara dipahat. Nah, ini dengan cara dianyam. Ini contoh saja ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Nah, barang-barang sekarang ya, kalau kita perhatikan di toko-toko itu, ketika kalian membeli sebuah lemari atau meja portable ya, atau bahkan apa ya, rak misalnya, rak buku ya, itu biasanya semua serba dirakit. Jadi dari pabriknya itu berupa potongan-potongan yang nanti dirakit, digabungkan, disambung menggunakan skrup ya, yang sudah disediakan seperti itu ya. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem. Nah ya, bisa menggunakan lem, cara menyatukannya gitu ya, menyambungkannya bisa dengan paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu.
Contohnya apa? Ini adalah salah satu contoh mobil mainan. Nah, ini kan biasanya kayu-kayunya ini sudah dipotong-potong dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi tinggal kita kasih lem atau paku sehingga menjadi sebuah mobil mainan. Nah ya, ini kayu-kayunya sudah potong-potong. Jadilah sebuah truk mainan seperti itu. Masih banyak lagi contohnya ya. Oke, yang terakhir adalah finishing. Nah, supaya menarik, finishing ini harus ada. Nah, kalau tadi mobil mainannya hanya kayu-kayu mentah tanpa ada proses penghalusan atau pelapisan, itu biasanya tidak tertarik ya, konsumen itu pasti tidak tertarik. Apabila tadi ya kayu-kayu itu dihaluskan menggunakan amplas, jadi licin ya, diamplas dulu, misalnya kayunya atau bambunya dihaluskan menggunakan amplas, maka itu lebih bagus. Setelah diamplas barulah dilapisi. Nah, dilapisi ini bisa menggunakan cat ya, bisa menggunakan cat dan pewarna lainnya sehingga terlihat sangat menarik atau sangat bagus ya. Jadi membuat konsumen pasti atau ingin memiliki barang produk kerajinan kita. Oke, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Jadi minggu ini kita hanya fokus ke perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, untuk tugas minggu ini adalah seperti yang tadi dijelaskan di materi. Silahkan kalian buat sketsa. Ini tugas individu ya, tugas individu bukan tugas kelompok. Silahkan kalian buat sketsa minimal 3 ya. Minimal 3. Misalnya kalian ingin membuat tas. Nah, buatlah sketsanya ya. Kalian di sketsa itu diberi keterangan bahannya apa. Misalnya bahannya plastik kemasan atau bahannya bambu ya, atau bahannya kayu, dikasih teks ya, keterangan bahannya menggunakan apa. Buat sketsa 3 dalam bentuk yang berbeda model seperti itu ya, dalam bentuk yang berbeda. Jadi Bapak ulangi lagi, tugas minggu ini adalah membuat sketsa produk kerajinan ya, yang akan nanti kalian praktekkan dan akan kalian buat seperti itu. Jadi minggu ini fokus ke membuat sketsa. Berapa sketsanya? Minimal 3 ya, tidak boleh kurang dari 3, minimal 3. Kalian buatnya di mana? Di buku tulis boleh, di kertas HVS boleh, di buku gambar boleh. Kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu ya, bisa bertemu dalam bertemu bertatap muka di sekolah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.